A few moments later. Saya Dana Febrian akan menjelaskan terkait pendahuluan dan gambaran umum ekonomi Cina. Apa sih yang kalian ketahui tentang ekonomi Cina? Ya, Cina adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa, Cina memiliki pasar domestik yang sangat besar dan beragam. Ekonomi Cina saat ini menempati posisi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat jika diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB. Namun, jika menggunakan keseimbangan kemampuan berbelanja atau purchasing power parity atau 3P, Cina sudah berada di posisi teratas. Pada saat ini, yaitu tahun 2025, Cina menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Angka ini merupakan angka yang sangat ambisius mengingat tantangan global dan domestik yang dihadapi oleh semua negara. Saya akan menjelaskan yang selanjutnya mengenai kondisi ekonomi di Cina saat ini. Bagaimana sih pertumbuhan ekonomi Cina? Pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto Cina selama beberapa dekade terakhir tumbuh dengan cepat, rata-rata di kisaran 6 hingga 10% per tahun, yang merupakan salah satu tingkat pertumbuhan tercepat dalam skala ekonomi sebesar Cina. Namun belakangan ini pertumbuhan melambat menjadi sekitar 5-6% akibat berbagai faktor seperti perang dagang dengan Amerika Serikat, pandemi COVID-19, masalah dalam sektor properti, dan ketegangan geopolitik. Cina merupakan eksportir terbesar di dunia, dengan produk utama seperti elektronik, mesin, tekstil, dan barang konsumsi. Meski sempat terkena dampak perang dagang Amerika Serikat-Cina, Cina tetap mempertahankan posisi sebagai pusat manufaktur global dan mulai mengalihkan fokus ke pasar domestik, serta memperluas kerjasama dengan negara lain melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative atau BRI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan sistem ekonomi di Cina. Ekonomi Cina adalah campuran antara sistem, pasar, dan kontrol negara yang sering disebut sebagai ekonomi pasar sosialis. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian negara Cina, terutama melalui perusahaan milik negara atau BUMN. BUMN menyumbang sekitar 40% dari PDB Cina dan lebih dari 60% kapitalisasi pasar saham di Cina. Selain itu, sektor swasta juga berkembang pesat dan menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang teknologi, manufaktur, dan jasa. Cina juga membuka diri terhadap investasi asing, meskipun dengan regulasi yang ketat, pemerintah terus mendorong reformasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual agar inovasi dapat berkembang. Jadi kalau apa ingin menjelaskan kebijakan pemerintah dari strategi ekonomi Cina. Pemerintah Cina menjalankan rencana pembangunan rumah tangga yang menjadi kebijakan utama dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Rencana ini disusun secara terpusat, namun implementasinya melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dari pusat hingga daerah. Fokus utama kebijakan saat ini adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta mendorong inovasi teknologi melalui investasi di bidang riset dan pengembangan. Selain itu, Cina juga menggalakkan strategi dual circulation yang menekankan pada penguatan pasar domestik sebagai motor utama pertumbuhan, sambil tetap aktif dalam perdagangan internasional. Strategi ini bertujuan mengurangi resiko dari ketegangan geopolitik dan perang dagang. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kemandirian dalam teknologi tinggi seperti semikonduktor dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Kelompok 4 akan membahas tantangan dan prospek masa depan ekonomi Cina. Seperti yang kita tahu, Cina adalah negara terbesar setelah Amerika Serikat. Meskipun Cina memiliki potensi yang besar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan turun menjadi sekitar 4,2% pada 2025 akibat dari dinamika global dan masalah domestik seperti sektor properti dan demografi yang menunggak. Selanjutnya yang kedua, ketegangan perdagangan dan geopolitik dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dapat mempengaruhi ekspor dan investasi asing. Yang ketiga, Cina harus menghadapi masalah lingkungan dengan kebutuhan untuk meraih ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun dengan populasi besar, pasar domestik yang terus berkembang, dan kebijakan pemerintah yang adaptif, Cina diperkirakan tetap menjadi kekuatan ekonomi dunia. Bahkan beberapa prediksi itu menyatakan Cina akan menjadi ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2028.